dalam kasus ini, saya lihat jaksa di sini berpikir menang. Dia tidak berpikir menegakkan hukum dan keadilan. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, reaction kali ini yang mengikuti sidang 6 terpidana di kasus Vina ini kan sedang berusaha terus untuk mereka mendapatkan keadilan, dibantu dari pengacaranya tim Pradi, ya kan. Dan di sini akhirnya mereka bisa dapat kesempatan berbicara bahwa pada saat 2016 lalu itu yang memberikan kesaksian palsu Aib dan Dede itu ternyata tidak pernah dihadirkan di muka sidang. Nah, kan ini jadi bukti kuat betapa mungkin kurangnya kualitas hukum di negeri Konoha ini ya. Aduh, benar-benar sumpah. Ini bikin gemes, bisa-bisanya waktu tahun 2016 itu saksinya tidak dihadirkan ya kan. Sementara sekarang proses 2024 ini tuh runut, panjang, semua saksi siap dihadirkan dan mereka berani untuk berkata jujur. Nah, di sini kita lihat langsung seperti apa pernyataannya ya, dan jangan lupa komen. Pada saat persidangan yang saudara saksi dihadirkan sebagai terdakwa, apakah dihadirkan pula saksi yang memberatkan saudara dan yang meringankan saudara, apakah dihadirkan juga? Yang memberatkan itu tidak ada sama sekali, namun dibacakan keterangannya. Iya. Jadi tidak ada saksi yang dihadirkan di depan persidangan. Iya, terkecuali saksi saya yang melihat saya waktu di rumah sakit pun sama ke bengkel. Itu saksi yang meringankan. Iya. Itu dihadirkan. Iya, diabaikan. Siapa yang mengabaikan? Hakimnya langsung. Hakimnya. Ya. Kemudian pada saudara saksi memberikan keterangan yang saudara saksi membantah apa yang didakwakan jaksa, apakah saudara saksi diberikan kesempatan untuk membantah atau tidak? Saya sebenarnya tadi sudah membantah, namun tetap diarahkan sesuai BAP. Yang mengarahkan? Hakim. Baik. Jadi pertanyaannya adalah siapakah hakim yang tahun 2016 lalu ya kah? Amankah sekarang untuk hakim tahun 2016 itu? Siap-siap aja mungkin bisa jadi diminta keterangan kenapa saksi yang memberikan kesaksian palsu ini, Aib dan Dede terutama, tidak dihadirkan. Dan parahnya lagi, walaupun saksi dari pihak Sakatata yang melihat pada malam kejadian itu dihadirkan, diminta kesaksian, tidak dipercaya. Malah saksi yang ini ghost nih, hantu nih, yang orangnya jelas nggak dihadirkan, dipercaya. Ini gimana sih? Miris sekali sama hukum di negeri Konoha ini ya kan? Hakimnya juga suruh jadi saksi nih. Nah, mana hakim hati yang tahun 2016 lalu? Gimana yang memvonis kalau keluarganya lihat? Ya ampun. Ini adalah momen terbaik untuk mereka berterus terang mengungkapkan yang sejujur-jujurnya ya. Kita lanjut lagi. Dan di dalam persidangan kemarin itu sempat ricuh ya kan. Di sini Sakatatal tuh sebenarnya tidak dibenarkan sikapnya. Oke, itu kan seolah-olah menantang seorang jaksa ya kan. Takutnya kan Sakatatal ini tuh melanggar etika di dalam persidangan lah gitu. Tapi ya mungkin karena dari sisi mentalnya, mengingat tahun 2016 itu sangat trauma ya kan. Di sini dia sempat terpancing emosi pada saat ditanya oleh jaksa. Tapi jaksa ini juga, kalau yang masih inget nih, wajah-wajah yang viral waktu sidang Peggy Setiawan ini tuh bener-bener deh ini jaksanya bikin geram gitu kan. Dan takutnya ya sekarang tuh seorang jaksa bukan lagi mencari keadilan. Jadi kayak, maaf ya, di satu sisi mungkin bisa jadi biasanya yang terpidana itu salah gitu kan. Tapi ini kalau benar, bukan berarti siapa yang mencari salah, siapa yang ngotot benar gitu kan. Ya intinya keadilannya seperti apa untuk 6 terpidana ini ya kan. Jangan sampai kayak serang-serangan lah gitu bahasa kasarnya ya. Kita lihat langsung aja seperti apa nih, sampai Sakatatal tuh emosi gitu kan ya. Jangan lupa komen ya. Yang mulia, ada apa yang mulia? Izin. Mohon maaf yang mulia, ada apa yang mulia? Bentar Pak, kita gantian tanyanya Pak. Ya, gini aja ya, titik poinnya. Saya mah udah nggak mau ngomong panjang lebar. Berani nggak? Sumpah Pak Yucis. Yang mulia, izin yang mulia.
Saya bertanya dengan baik. Bentar, Pak. Ya, jangan ngadapnya ke sini, Pak. Jangan terpancing emosi, karena kita sama-sama menghormati jalannya persidangan ini. Kita tidak mencari salahnya siapa-siapa di sini. Ya, kita mencari kebenaran di sini. Ya, itu mesti saudara pahami dulu. Ya, Pak. Bisa tenang. Iya. Ibu yang melihat istilah sarapin ini. Sebentar. Tanya kan? Ini melihat aksi ini korban. Ini kita pemeriksaan PK Hadi, bukan pemeriksaan Sakata Tali. Izin yang mulia, kita membuktikan Hadi, makanya saya kembalikan ke jalur ini kepada Hadi. Baik. Baik. Sebentar, masing-masing tolong dijaga ya, semuanya. Izin yang mulia. Sebentar, Pak, jangan nanti akan jadi debat kusir sih. Ya, masing-masing kan sudah saya ingatkan sebelumnya. Kita itu mencari kebenaran, bukan mencari salahnya siapa. Ya, tolong dipahami sejauh itu. Baik, dari termohon masih ada pertanyaan? Kami ingin bicara yang mulia bahwa di persidangan dalam putusan perkara akuo sudah mencatat bahwa saksi Sakata Tali membantah seluruh keterangannya. Kemudian berkaitan dengan yang telah dilakukan kepada teman-teman Hadi CS. Seperti itu yang mulia, sudah dipertimbangkan. Cukup? Ada pertanyaan yang lain? Cukup dari kami yang mulia. Ya. Bapak masih ada pertanyaan? Satu. Pak. Ya. Ketika diperiksa di Polres tanggal 31 atau tanggal hari berikutnya, apakah pernah diberitahu bahwa Anda disangka kasus pembunuhan berencana, perkara pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan? Awalnya saya nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Apakah pernah disampaikan apakah Anda berhak untuk didampingi penasihat hukum waktu itu? Jadi kalau penasihat hukum awalnya emang ada, namun saya tidak pernah merasakan dan didampingi sama sekali. Pada saat tanggal 31 diperiksa, apakah ditanyakan apakah mau didampingi penasihat hukum ketika itu? Di situ saya nggak tahu, di situ malah saya yang ada siksaan terus. Siksaan terus. Artinya tidak pernah ditawarkan penasihat hukum? Iya. Masih. Dari sini aja ya, tidak pernah ditawarkan penasihat hukum aja udah dari sisi hakimnya, mungkin oknumnya, penyidiknya udah kayak udah di penjara aja seumur hidup. Mungkin kita ada yang bisik-bisik mungkin ya. Tapi kan ini mengenai hak asasi manusia ya, jangan asal hukum anak orang ya kalau mereka tidak bersalah gitu kan. Dan di sini tuh sejak awal masuk memberikan kesaksian ini tuh emosinya meledak-ledak. Pasnya dia trauma dan sakit hati yang luar biasa kan, sejak kecil terbawa sampai dia dewasa, karena waktu penangkapannya kan si Sakata tuh baru usia 15 tahun gitu kan, dan pasti dia masa remajanya terenggut lah di penjara gitu kan, sampai dia tuh sangat emosional kepada jaksa. Emang jaksa ini tuh yang waktu di persidangan Peggy agak-agak apa ya, ngotot dikit atau gimana ya, emang dia mencari kebenaran atau menyalahkan seseorang, takutnya begitu, saking terbawa suasana, saking kerjanya terlalu teliti, saking terlalu apa ya, inisiatif, apa saking seorang jaksa ini tuh terlalu kayak benar-benar mencari kesalahan terus gitu ya, takutnya begitu, terbawa suasana semangat kerja, jadinya si jaksa ini tuh ngorek-ngoreknya teliti banget sih ini tuh, kasus ini tuh gitu kali ya. Bagus, itu juga kerjanya bagus, itu totalitas. Tapi dari satu sisi ini sampai si PH ini tuh justru lebih hati-hati ketika menanyai Sakata, karena kan dari sisi mental nanti sangat mempengaruhi ketika dia berbicara gitu kan, meluap-luap depan hakim gitu kan, harus hati-hati juga. Ini mentalnya Sakata mungkin beda sama mentalnya yang jaksa itu. Kalau pengacara kan pasti lebih paham nih gimana cara bertanya dan lain-lain, mungkin ini ya pembelajaran buat kita semua lah gitu, dan ini edukasi menarik lah agar kita lebih hati-hati sama hukum, hati-hati sekali sama hukum Indonesia, beneran deh, minta perlindungan terus sama Tuhan, kita semoga hidupnya damai-damai aja deh gitu. Aduh, ini jadi contoh pembelajaran lah buat kita semuanya ya. Jangan lupa komen, dilanjutin lagi. Taman sedikit ya,
Jadi tidak didampingi juga oleh wali dan Bapas dari awal, dari pendidikan. Ya, Hanya pada saat proses pengadilan saja. ya. Oke. Sama yang keberatan tadi majelis soal dipukul hakim itu mohon jangan berulang lagi. Ya, kalau ya pertanyaan itu, karena dari awal itu disampaikan terus. Kalau JPU-nya saja bilang hanya dipukulin JPU masih nggak apa-apa. Itu lebih terkait dengan Miran Darul izin yang mulia. Bahwa jangan ulang-ulang soal siap dipukulin hakim. Kami sangat menghormati majelis hakim. Terima kasih. Semua hak-hak mereka telah diberikan. Terima kasih yang mulia. Cukup dari kami. Ya, mungkin lebih baik kedepannya diganti pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada kekerasan yang dilakukan selama persidangan? Ya udahlah, hakimnya jadi kebawa pusing kan sama jaksa ini. Kita juga pusing ikutinnya. Tapi itulah hukum di negeri Konoha mungkin ya, bahasanya gitu ya. Lanjutin lagi aja nih. Bagaimana komentar dari Bapak Oto Hasibuan mengenai pertanyaan JPU ini kepada Saka Tatal yang bikin agak geram-geram greget gimana gitu kan ya. Lanjutin deh, komen yang banyak ya. Malam, selaku kuasa hukum dari enam terpidana di sidang PKP. Bang, kita sebelum ke sidang hari ini, yang terakhir dulu Bang, tadi memang agak lama itu. Apa yang terjadi? Ya, ada semacam keadaan yang sebenarnya memuncak dan bukan hanya dari awal, dengan hanya sekali begini. Rupa-rupanya saya juga kemarin itu sudah rupa-rupanya ada dalam pertanyaan dari lalu ada pertanyaan apakah saudara saksi pernah dipilih oleh jaksa maupun hakim di persidangan gitu. Jadi pertanyaan ini selalu diulang-ulang oleh penuntut umum setiap saksi. Nah, pada mulanya acara nganggap ya adalah nggak apa-apa, mungkin ada keinginan lain dan berbeda. Tapi terus setelah persidangan terus, dan saya juga mendengar sendiri tadi ditanyakan lagi. Nah, para kita tim pengacara merasakan kehormatan hakim ini kan harus kita jaga, ya kan? Karena apa? Karena saksi ini kan tidak pernah menyatakan bahwa dipukuli oleh jaksa maupun hakim. Dan kalau ada pertanyaan apakah Anda pernah dipukuli hakim di persidangan, itu kan hal yang membawa buruk citra hakim. Dan terus ditanya, seakan-akan pernah ada hak memukul seorang saksi, seakan-akan ada jaksa memukul saksi. Jadi sebenarnya kita melindungi penuntut umum dan kita melindungi dari kehakiman, sehingga kita bilang jangan tanyain lagi, karena kalau Anda tanya itu kan mengganggu kehormatan majelis hakim dan mengganggu kehormatan pada jaksa sendiri. Itu, nah saat pun ternyata juga merasa terpancing sedikit, jadi agak marah. Kenapa diperlakukan? Jadi saya katakan begini, saya bisa menangkap ya. Jangan-jangan jaksa ini mengatakan bahwa keterangan saksi ini nggak benar, kok di polisi gitu loh, ya kan? Kayak jaksa itu bikin ulah lagi nggak sih? Atau mungkin ya dari sisi Saka kan itu ada marah dengan apa yang dialami selama ini ya, wajar dia emosi. Tapi kan JPU itu ingin menggiring opini bahwa mulai dari penangkapan, penyidikan sampai persidangan 2016 itu sudah sesuai prosedur belum. Tapi kan pertanyaan diulang-ulang itu membuat geram ya. Gitu dah pokoknya. Dan jangan sampai nih Bapak Oto Hasibuan tuh pesan kayak gini ya. Ada tren yang saya lihat di sini Pak, bahwa jaksa mungkin juga ada pengacara, tetapi dalam kasus ini saya lihat jaksa di sini berpikir menang. Dia tidak berpikir menegakkan hukum dan keadilan. Itu beda kan itu. Dan ini bahaya bagi perkembangan hukum kita di Republik ini. Dan ini saya ingin memanggil semua pihak di Republik ini, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, semua pihak intelektual, hati-hati, kita warning ini. Kalau cara bersidang kita sekarang ini masih tetap seperti ini untuk menang, maka hancurlah keadilan itu. Karena tugas jaksa bukan untuk mencari kesalahan seseorang terdakwa, tapi menegakkan hukum dan keadilan. Tentunya dalam menegakkan keadilan itu harus dia menemukan kesalahan itu. Tetapi kalau di dalam persidangan itu sungguh pun di tengah jalan dia melihat yang tadinya dia duga orang ini bersalah, tapi kalau ada bukti-bukti ternyata di persidangan dia tidak bersalah, maka dia wajib menuntut bebas orang itu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Paradigmanya
Pokoknya saya pegang perkara itu harus menang. Jadi paham kan gimana ya kan hukum kualitas dari sisi negeri Konoha ini yang bisa dinilai sendiri sampai sekelas Bapak sebenarnya miris gitu kan sama Republik ini, gimana ini ke depannya kualitas dari sisi peradilan, sidang, semuanya lah gitu kan. Pantas aja kalau tahun 2016 itu bisa aja itu benar-benar banyak kekeliruan, salah paham, sampai mengorbankan 8 terpidana yang harus dihukum, dan hukumannya itu nggak main-main ya, seumur hidup untuk 7 terpidana ya khususnya ya. Sakatata karena di bawah umur waktu itu jadi ya udah dibebaskan karena masih di bawah umurnya itu. Miris lah pokoknya. Dan gimana komentarnya ya, update terus di channel Suara Hati Sang Istri. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih, bye.